menjelang kedatangan Tuhan, orang di gereja itu kalau nyandak sungguh-sungguh, saudara cari mati. Betul. Pasti jadi masalahnya. Begini saudara, seperti yang selalu bilang ke saudara, itu Ananias dan Safira. Kan bisa seperti itu saudara. Itu cuma dusta. Dorang kan bukan benar-benar tidak kasih. Dia kasih sebagian. Menyalahi janji. Begitu saja mati 2 orang langsung. Dan sekali lagi, sampai di makaman, kayak Petrus pimpin di pemakaman, enggak. Langsung pitanang. Coba. Kalau COVID. Ini kan tindakan sangat keras sebenarnya. Nah, lihat, waktu, kan kalau gereja sekarang mana? Bukan ini pendeta ini dia. Gimana menurut saudara? Alkitab masalahnya jelas ini. Ya, Ananias dan Safira bukannya tidak masuk gereja. Dikit orang mau kasih dorang hasil penjualan tanda. Sudah pikiran no. Kalau sekarang dorang ya bisa jadi ya malah ketua pembangunan kalau sekarang dorang. Bayangkan ya. Cara Tuhan. Ini bayangkan. Tuhan tuh maha kasih kan. Oh, panjang sabar. Selalu mengampuni. Lihat. Waktu dia. Ya. Ini sudah sampai pada titik murka. Masalahnya. Saudara jangan belum begini. Ternyata kan. Dapat tuh sana lebih jahat dari ini. Tidak bisa saudara. Itu kalau tuh orang di luar. Jangan saudara bawa-bawa kemari. Ya. Jangan saudara baking sama. Orang beda. Orang beda. Ya. Sekali lagi. Ya. Misalnya keras pak anak-anak. Iki anak-anak tuh. Ya enggak semua anak-anak. Cuma anak-anak di rumah. No. Anak-anak yang di luar rumah sini kan. Saya enggak bisa keras. Biar kita keras pak anak-anak. Tapi kayak bukan anak-anak saya tidak punya hak untuk keras. Paulus bilang, waktu dia bilang, jangan bergaul dengan mereka. Itu maksudnya mana? Bukan dengan tetangga saudara boleh bergaul. Yang mana? Dengan orang yang katanya saudara seiman. Tapi sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh beriman. Tidak sungguh-sungguh ibadah. Paulus bilang, jangan bertamang dengan orang. Loh. Ini Alkitab yang bilang, Mang Yesus. So bilang jangan tidur. Engkau tetap tidur aja. Lihat, kaki sih yang boleh buka mata. Baru situ engkau kancing di situ. Mungkin bagus ada kejadian. Sebenarnya, aduh makanya. So bilang kok stop, tidur nih tidur. So bilang stop bermain HP, nggak ada bermain HP terus. Kalau cuma HP pizza. Kalau engkau tangan talem di HP, pikir coba. Tangan talem di HP, kira senang begini terus. Hele mau makan nih boleh, mau mandi nih boleh, semua nih boleh begini. Talem, suka begitu. Bukan ini, bukan siapa. Aku ini boleh baking, saudara. Ya Tuhan bayangkan ini. Susah sekali tadi mau cumut tak kira mau bilang apa. Dosa jangan ditutup-tutupi. Jangan didiamkan. Oh bayangkan ini. Tuhan bilang ada saatnya yang kamu lakukan di kamar akan diteriakan dari atap rumah. Tuhan itu. Sekian waktu dia ampuni. Dapat lianya tidak ada orang marah. Tuhan so marah sekali. Aku mau pancing. Nanti dia yang marah. Kalau Zeus yang marah kan. Zeus rupanya tidak ada salah dia.
Sama Petrus kan masih ada salah pasti. Buktinya dong itu yang Paulus bilang apa? Petrus waktu itu bagaimana? Tidak mau makan dengan orang yang tidak bersunat. Jadi Paulus bilang ngana munafik. Masih ada salah toh. Sekalipun dia salah dan kalau menurut orang cuma itu leh. Iyo jangan pengana cuma itu. Tapi Tuhan menuntut kita tidak bersalah. Itu masalahnya. Tuhan tuntut orang sempurna saudara. Sampai mau tuh hari dapat ingat kan kita ada baca kok teh. Oh, ada baca tuh ayat dang. Jadi Tuhan, bukankah Engkau tuntut kami tidak bercacat celah. Bahkan hendaklah kami sempurna karena Engkau sempurna. Belum lama 2 hari lalu tuh. Doa, kau bilang itu saudara ada cumule sampai dapat rasa bagaimana. Padahal itu ayat firman Tuhan. Pernah enggak saudara berdoa supaya Tuhan sempurnakan kamu? Ini sempurna ini tidak bercacat celah. Hati-hati loh saudara. Tidak bercacat celah ini di mana? Bukan cuma di perkataan dan perbuatan. Di mana leh? Di pikiran. ini tuh. Tadi yang saya bilang tuh. Apa Petrus masih ada salah ini dong. Waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Paulus bilang ini Kefas ini Petrus. Dia salah bukan salah apa saudara? Salah karena dia tidak mau tidak mau makan dengan orang yang tidak bersunat, orang kafir toh. Orang Yahudi menyebut itu orang kafir. Jadi haram kalau duduk dengan mereka. Sebelum itu padahal Petrus makan dengan orang. Karena datang tamu orang Yahudi, Petrus langsung memisahkan diri. Jadi munafik. Sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang. Oh Yakobus kan. Ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ini salah. Kalau orang kan cuma itu dia kan sampai salah. Yang kok dia bilang itu cuma itu. Kalau Tuhan bilang itu munafik, tahulah salah itu. Itu berdosa. Nyanda ada orang munafik masuk surga. Apa itu munafik? Dia cuma mau kalau jangan sampai orang dapat lihat. Dia boleh baking kalau di belakang orang. Saudara mau sungguh-sungguh karena orang haga. Nah ini kan saudara. Dan kali waktu mau sungguh-sungguh besok kan ada orang-orang haga. Memang ditampak orang lain maksudnya. Yang aja begini. Oh ngana mau saya tunjuk orang. Tuh kan kok kita bagaimana nih dia. Tuh padahal ini mau sungguh-sungguh. Datang tuh hati kan yang kali begitu tuh. Setan kalau mau ganggu pada orang beribadah begitu. Tuh. Dia mau bikin tuh orang tuh merasa bersalah padahal saudara ini sebenarnya mau tulus. Sampai dah dapat rasa begitu. Rasa sampai enak. Ini kan Tuhan enggak. Ini kan mesti tunjuk Pak Tuhan. So itu saudara kalau di sini kan orang dapat suruh tutup mata. Suruh tutup mata enggak usah buka-buka angkop mata. Supaya nanti kalau ada yang mau angkat tangan, ada yang mau balumpa, dan ada yang merasa kita mesti tunjuk orang. Enggak, nyada orang agak bangko, enggak ada. Ini sungguh-sungguh saudara lakukan itu cuma untuk Tuhan gitu kan. Bukan untuk dilihat orang. Ini kan contoh orang Farisi ahli Taurat gimana? Mereka itu taat, tapi taat cuma untuk dilihat orang. Taat di hadapan manusia. Semua saudara toh. Sampai memberi bayangkan saudara. Orang di sini menempuh beberapa cara ya sebenarnya untuk orang jangan sampai bersalah di hadapan Tuhan.
Jangan sampai ini orang memberi, orang lain mesti tahu. Saudara. Lain kali sampai mau bersaksi soal memberi sampai lain kali hilang selak. Ya. Padahal saya berpikir loh, lain kali Paulus juga kan tulis. Itu dia yang kali pikir, ini kan pelajaran. Ini pelajaran. Toh. Jadi memang saudara habis itu mati-matian berdoa. Tuhan tolong beri aku kerendahan hati. Iya saudara. Sampai sekarang berdoa begitu. Sampai sekarang. Tuh. Karuniakan padaku kerendahan hati. Takut akan Tuhan. Enggak, saudara. Ini sesuai doa loh, permintaan Pak Tuhan. Yang tidak berdoa, Tuhan tolong kasih akang doi Pak orang. Supaya paling tidak orang lihat apa itu pendeta Rona so kaya. Ya, sudah Jo, kalau begitu mah selama lewat saudara. Selama lewatnya tidak pernah ada apa kita PKT, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. No? Jadi kalau boleh Tuhan semua ambil sekarang, ambil jo sekarang. Jangan lama-lama Tuhan. Lebih baik apa? 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tanpa lain. Coba. Jangan kasih balik. Orang sekarang malah lebih baik 1000 hari di tanpa lain daripada 1 hari di rumah Tuhan. Sudah jam berapa ini? Belum mau kelar. Belum dia kalau 1000 hari di sini. Hah? Baru berapa jam aku so bingung? Belum pergi 1 hari. Boro-boro terlalu jauh ke 1 hari. 2 jam, 2 jam setengah. Orang so pusing. Sementara dia kalau pergi di Kumaus, so setengah hari belum pulang. Pun tidur situ lagi, berarti 1 hari. Bikin genap 1 minggu. Nah, kalau di rumah Tuhan, so lama So itu tanya mau datang dari dupe lama. Kan tuh hari di Tomohon ada pesan. Tuh ibu kata semua datang karena sekarang so cepat. Ya, so salah bilang dia. Udah bilang kata kok bases. Dia sendiri tahu ini. Saya sendiri bilang Pak Tuhan. Tuhan apa dia mau datang kata gara-gara kita so cepat. Iya saudara toh. Kok itu kemarin terjadi toh. Berapa lama memang karena saudara toh. Terus saya tidak peduli. Karena habis itu tidak usah datang. Iya saudara toh. Pikir itu senang sekali nggak ada datang. Ya Pak. Aku nyanda ada kok nggak bisa tutus so. Itu sudah tahu. Saya dalam hati. Dikira so, Tuhan kayak senang sekali dia datang. Untung saudara waktu itu yang terpikir ya sudahlah. Kan Tuhan perhitungan mungkin ini orang baru belum tahu dengan semuanya sudahlah. Tapi yang jelas dia mesti dengar. Itu tuh. Saya sekarang kali lupa. Tapi kalau kemarin baru mau bicara sudah datang tuh. Soalnya tuh ibu duduk paling muka leh. Jadi memang aku kok kan memang tuh. Yang dapat anak langsung masuk di ulu kati. Ya sudah tuh. Betul pikir. Waduh akhirnya dia yang amin. Haleluya. Itu tahu. Ya sudah tuh. Waktu itu pikir. Kira tuh. Saudara tuh. Mari sekali lagi taruh ini di dalam hati. Tuh. Sestereen lebih hari lebihnya tidak ada tuh. Orang sudah tuh. Keren. Nah. Saya bilang kan Yesus layani satu orang dan ini peduli. Habis itu dia dapat usir. Bayangkan. Yesus ini orang usir. Ini Yesus orang usir nanti Rona. Iya. Saya selama dalam hati Tuhan. Dorang mau begitu ya ampun. Yesus dorang mau no. Aplikasi yang cuma Rona. Gitu. Toh. Lagi tolong taruh dalam di hatimu. Orang ini ada dengan Tuhan. Toh, mengasihinya. Toh. Langsung dapat ingat tuh cerita dulu. Ada si pendeta. Saya tahu namanya. Tahu orangnya. Waktu dia masih muda, ini masih pendeta muda maksudnya, dia di Jakarta, temannya mengajak dia untuk pimpin ibadah
ulang tahun ayahnya di rumah. Gitu tuh. Jadi DP tamang pe papa pe hari jadi. Tuh. Dia panggil di tamang pendeta muda ini, manjo datang pada pe rumah, tapi papa pe hari jadi, orang mau baking acara. Tuh. Papa suruh cari pendeta, jadi kita mencari pangana. Kalau tidak salah itu semua orang Manado. Dan saudara, DP papa yang ulang tahun ini jenderal. Bukan kopral. Jenderal. Jadi waktu anaknya datang bawa ini pendeta muda, ini DP papa namanya itu jenderal tuh. Apa? Dia langsung pandang enteng. Jadi waktu itu, oh, jadi ini tuh mau pimpin itu ibadah, tentu begitu saudara tuh. Jadi apa? DP papa langsung ambil koran, kok baca koran, ini kan tahun dulu. Cuma baca koran. Jadi sepanjang ibadah beliau nyanda iko ibadah. Bayangkan ada tamu-tamu dia tidak peduli. Jenderal kata. Jadi dia duduk di kursi lain, kong dia baca koran. Kong tiba-tiba dia tak kancing. Itu jenderal. Kong, nah ini. Akhirnya pendeta kalau salah sebentar khotbah. Terpaksa berhenti khotbah. Kong doakan si Pak Jenderal makan puji. Loh, pas didoakan saudara ya, dia tak kancing tuh langsung sehat. Aduh, itu jenderal sangat ketakutan. Tuh, engkau tuh kalau nih boleh kalau nyala, aduh saudara, Tuhan sekali lagi kalau dia mengasihi justru begitu dia kejadian. Kalau sampai Tuhan kasih biar artinya kamu tuh sebenarnya sudah di luar garis. Sama dengan Yudas dang. Yudas bilang apa? Hah? Yesus bilang Pak Yudas apa? Apa yang kau mau lakukan, lakukanlah. Nganu bikin apa? Bikin juga. Oh, itu. Itu Yesus. Kenapa dia dah larang dah? Dia suruh baking. Oh, nganu bikin apa? Baking juga. Apa? Wahyu 22 ayat 11. Oh? Hah? Yang cemar? Teruslah cemar. Tuh. Engkau suka cemar tuh? Engkau suka cabul kan? Hah? Suka? Baking jo. Jangan cuma sekali-sekali. Baking sampai ukur engkau patah di situ. Itu Tuhan saudara. Jadi kalau dia masih pukul kasih yang bagus toh. Jadi Pak Jenderal waktu itu memang ketakutan. Saya ingat siapa tuh yang kalau ini saya dengar langsung dari ada pendeta dulu di Persekutuan Doa. Dia cerita, dia bilang dia ke Jakarta nginap di rumahnya Pak Jenderal. Ini jenderal yang lain ya pasti. Nginap di rumah Pak Jenderal, ini Pak Jenderal sangat menghormati Tuhan. Jadi kalau dia menghormati Tuhan, dia hormati hambanya. Ini pendeta kalau tidak salah nginap 1 minggu kayaknya di situ. Lalu ini Pak Pendeta ada pelayanan kan. Jadi dia keluar saudara. Waktu dia pulang dia cari pakaian kotornya. Dia nginap di rumah situ tuh. Dia cari baju kotor. Kayak pasunya enggak ada. Dia masukkan dia mau cuci mumpung ada di rumah. Langsung dia tanya itu bibi yang ada di situ. Bibi yang ambil ya baju kotor saya. Bukan Pak. Loh maksudnya iya. Diambil bapak. Bapak mana maksudnya? Pak Jenderal. Hah? Maksudnya saudara bibi masuk di situ mau ambil. Ini Pak Pendeta baju mau cuci. Dia kaget Pak Jenderal datang kok. Pak Jenderal ambil tuh pendeta baju. Bibi bilang, Pak saya cuci. Oh enggak, baju saya kamu yang cuci. Tapi baju Pak Pendeta saya yang cuci. Aduh saudara ini Pak Jenderal ini lelaeng. Jadi pendeta dapat iki, Pak Jenderal sementara strik. Itu pendeta pe baju. Kong Jenderal pe baju bibi dah cuci. Mar ini Jenderal cuci pendeta pe baju. Kong dia strik. Ini lain saudara. Saudara waktu saudara menempatkan Tuhan tinggi-tinggi dalam hidupmu. Saudara nggak usah ajar. Saudara tahu menempatkan diri dengan tepat di hadapan Tuhan. Tahu. Saudara sampai lupa kalau kamu itu apa. Tuh. Lagi saudara tuh. Dulu tuh lagu orang sunya zaman nyanyi apa? Lupa
lupakanlah dirimu. Jangan pada gitu toh. Lupakan dirimu. Itu. Lupakan dirimu. Kalau orang justru, hah? Kita? Oh, siapa? Pendeta yang tahu kalau kita siapa. Bukan pendeta yang tahu engkau siapa. Engkau yang tahu diri. Itu. Tuh. Harusnya siapapun kita. So bilang orang yang tidak berguna kok makan puji. Bagus tuh. Jadi lagi. Ini kalimat tidak berguna dengan apa? Ini sudah jadi kita bagian apa kalimat-kalimat dalam doa. Untuk membuat selalu saya sadar diri. Itu. Oh. Sekali lagi. Siapa yang rendah hati? Orang yang meletakkan Tuhan pada tempatnya. Waktu kamu meletakkan Tuhan tepat pada tempatnya yang tepat. Maka saudara pasti akan berada di tempat yang tepat. Apa? Paling bawah. Tuhan tanpa aku, tanpa engkau. Aku ini sampah. Aku binasa. Ingatkan aku terus. Jadi kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang suruh. Nah ini. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan. Iyo, nanti kita baking. Itu kan cara Tuhan ya. Kali lagi apa? Elia. Raja Ahab. Loh Elia balik belakang Pak Raja Ahab. Dia tidak peduli Raja Ahab. Elia bernubuat. Dan dorang semua lihat akibat dari pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Tuh, no? Tuhan berpihak pada Elia. Walau Elia tidak disukai. Semua nabi tidak ada yang berpihak pada Elia. Nabi berpihak pada raja. Elia tetap berdiri di atas kebenaran. Walau semua orang membelakangi dia, termasuk raja. Aduh, raja Elia ini mesti dibunuh. Belum lihat kata kok waktu Tuhan bertindak tuh. Sudah lihat waktu Tuhan bertindak apa yang terjadi? Nabi-nabi itu mati. Coba. Elia yang dimuliakan. Walau Elia apa? Pengikutnya cuma satu orang. Ada saatnya kita sepertinya dibawa kepada situasi yang Tuhan yang tidak ada orang dapat rasa. Orang kan bilang, Lia, kalau Tuhan sertai masa ada orang begitu? Kalau Tuhan berkati masa ada orang begitu? Sekali lagi, jangan pakai ukuran manusia. Orang ini pengikut Tuhan, pengikut Yesus. Maka semua yang Yesus bilang itu yang orang ikuti. Kalau Yesus pakai ukuran seperti itu, loh, jangan coba mengukur kemajuan atau keberhasilan pakai ukuran manusia, kamu salah. Bukan itu ukuran keberhasilan. Ukuran yang tepat, lihat Alkitab. Sekali lagi saya bilang ke saudara, waktu Yudas menjual Yesus, satu-satunya di antara para rasul yang punya duit waktu itu siapa? Yudas. Kenapa dia berduit? Dia menjual Yesus. Jadi, saudara mau suka saudara pendeta bagaimana? Kaya rupa Yudas. Biar jual Yesus. Kebenaran bilang lain, kita bilang lain. Supaya orang suka.
Apa Yesus masih bisa dijual sekarang loh? Justru paling banyak sekarang orang jual Yesus. Yesus tidak bisa dijual oleh orang lain. Yesus bisa dijual oleh siapa? Orang yang di dekat dia pasti. Masa orang lain bisa jual Yesus? Tidak bisa. Orang lain membenci Yesus. Tapi yang bisa menjual Yesus siapa? Orang yang ada di dekat dia. Kamu dekat Tuhan, hati-hati loh. Kan waktu itu, kenapa mereka percaya Yudas? Yudas ada di dekat Yesus soalnya. Jadi yang punya duit percaya kepadanya. Oh ya, jadi bagaimana menurut Anda bagaimana? Kedatangan Tuhan bagaimana? Bagaimana cara mengubah hati Tuhan? Bayangkan orang bukan berdoa supaya DP hati yang diubah. Dia berdoa, dia mau cari cara bagaimana mengubah hati Tuhan. Kamu hatimu yang mesti berubah. Berdoa sampai hatimu berubah. Bukan berdoa, dia mau cari langkah-langkah untuk mengubah hati Tuhan. Loh, ini pelajaran dari mana? Coba lihat. 3 langkah cepat doa. Kamu langsung mendapatkan jawaban doa. Wah, orang langsung cari tahu. Apa DP langkah pertama apa? Doa yang langsung tokcer jawabannya. Langsung ada yang kalau 3 langkah kan terlalu lama. Kita punya 1 langkah cepat. Langsung kasih DP kunci. Kunci coba saudara. Siapa pekunci itu? Setan pekunci. Kau punya. Aduh, bisa seperti itu. Dan orang suka sekali itu begitu. Kata-katamu mengandung kuasa. Sekarang mari mulai dari pagi ini bangun tidur. Tuhan, aku percaya aku mendapatkan uang. Jadi tiap hari uang datang. Uang datang. Tiap dapat ingat uang datang. Uang datang. Ini bayangkan ini. Ini siapa pekerja? Ini setan pekerja bukan Tuhan pekerja. Jadi lagi saya bilang ke saudara, apapun yang diajarnya di depan, baca Alkitab. Ada enggak? Ada enggak? Contoh peristiwa? Ada enggak dukungan ayatnya? Kalau enggak ada enggak usah percaya. Ini mah sembarangan. Nah ini khotbah yang kita perlu. Ini khotbah yang sampai begitu. Yudas ada di mana? Ada di dalang. Bagaimana sih? Ya, pendeta jual Yesus. Dia kan yang tahu tentang Alkitab. Orang itu langsung percaya. Aduh, itu kemana pendeta ya? Pendeta terkenal. Jadi orang ikut percaya. Dia mau bilang apa orang amin, amin. Kan bisa membuat mujizat loh. Antikris. Nanti nabi palsu buat mujizat. Yang bilang kan Alkitab. Yang bilang Yesus kok. Nabi palsu menurunkan api dari langit, membangkitkan orang mati. Coba. Kalau saudara saudara mengukur hamba Tuhan itu dipakai Tuhan atau tidak dari situ. Ya nih ya. Aduh napai pendeta itu DP begini ikut terbang tuh kursi ya. Kalau tuh orang kasih yang terbang nih kertas dari napa kipas angin ada tiup. Bukan aduh bayangkan nih. Nape Tuhan bekerja. Nape tuh kertas terbang. Orang bukan itu DP ukuran. Orang di sini dapat suruh. Sungguh-sungguh kalau dengan Tuhan. Sungguh-sungguh kalau menyanyi. Sungguh-sungguh kalau dengar firman Tuhan. Jangan sungguh-sungguh tidur. Tuh.
Perhatikan firman Tuhan. Tuh. Takut dan hormati dia. Gitu kan. Waktu saudara sungguh-sungguh percaya, dengar dulu ini. Waktu kita sungguh-sungguh percaya Yesus, saudara akan melangkah. Oh tadi Tuhan suruh jangan diam bertindak ya. Saudara, kalau percaya orang melangkah. Ternyata dari banyak peristiwa yang kita pelajari, yang Alkitab tulis, cara Tuhan bekerja tidak selalu Tuhan beritahu tiap 10 meter. Tiap 100 meter, tiap 1 kilometer Tuhan beritahu nanti belok kanan, belok enggak. Nanti bajalang dulu bajalang dulu. Nanti kalau sudah dekat dia bilang belok kanan. Kalau dia belum bilang berarti terus-terus. Orang kan lain kali orang pesuka Tuhan mesti beritahu, pokoknya DP map mesti ada. DP peta perjalanan mesti ada. Kalau semua sudah jelas, baru orang semua backing. Ini orang yang percaya. Orang tidak percaya. Kalau kamu percaya, bajalang Jo. Itu tuh DP nama percaya. Tidak selalu Tuhan mesti beritahu saudara mau bagaimana. Kalau dia suruh bajalang berarti bajalang. Dia suruh baking. Sekali lagi kepada saudara ya. Semua peristiwa mujizat yang Alkitab tulis. Itu dia tidak begini. Sekarang so rasa apa? So boleh bajalang. Nah. Dalam nama Yesus bajalang. Mesti apa? Berdiri kok bajalang. Bukan. Bagaimana? So boleh bajalang sekarang. Ini kenapa mujizat itu susah terjadi sekarang? Karena orang dia suka mujizat terjadi. Dia suka Tuhan mesti angkat pada dia. Bagaimana? Karena berdiri dulu. Tuh, 38 tahun. Tuh. Di mana kolam Bethesda. Nah coba. 38 tahun tak tidur. 38 tahun saudara bukan 38 hari. 38 tahun lebih tua dari Yesus. Apa? Yesus waktu itu ya kurang lebih usianya kan 30 sampai 33 tahun. Berarti sekitar itu. Kong itu orang sudah 38 tahun data tidur. Apa? Yesus datang kan tanya, mau baik enggak? Kalau saudara gimana? Nin tahu dan kita mau jawab mana aja. Kalau Yesus bicara begini. Dia lihat ada 38 tahun sakit. Dia tahu itu sudah 38. Dia lihat. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena Yesus tahu bahwa orang itu telah lama dalam keadaan itu. Coba. Yesus tahu. Bukan dia yang tahu. Dia tahu orang itu sudah lama di situ. Yesus masih tanya. Mau baik atau enggak? Oh saudara kan mau tanya apa tuh orang di rumah sakit. Ngana mau bayar atau enggak? Pasti dia begini. Ini pendeta memang so buta. Yesus sampai Tuhan mau seperti itu. Dia suka orang itu sadar bahwa dia sangat memerlukan Tuhan. Kok? Orang sakit jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam bila air mulai bergoncang. Sementara aku menuju ke kolam, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, coba kalau kan, so lama kasihan dia. Sini, Om, tuh kaki mau sorong ke mana? Nanti tuh orang sorong. Orang kan begitu, kalau Yesus enggak. Dia so tahu ini orang, bayangkan. Sedangkan mau terjun di kolam, dia hanya enggak sanggup 38 tahun.
Ini Yesus apa? Hanya pakai bangun, angkat tilam, kau berjalan. Kalau orang kan, so bilang 38 tahun kita ini boleh berjalan. Mau suruh terian bangun, kong angka itu tanpa tidur. Oh, sama yang sesuai kejadian tuh apa? Hah? Waktu terbangun, seru, dapat rasa di hati. Kalau udah iman bangun kan? Bangun, jangan tidur. Hah? Sesuatu itu, oh Tuhan, sudah 3 hari kita tidak bangun. Hah? Kok ini Tuhan suruh bangun? Bangun, kalau iman bangun, kalau iman bayangkan saudara. Kok saya bangun? Nah itu. Coba kalau tidak bangun, begininya tidak pernah baik. Sekarang pasti so mati. Tuhan bicara seperti itu. Apa ya? Dulu tamang pendeta, apa dia bilang, duh, so 3 hari kita tidak bisa bangun. Panas lebih hari lebih tinggi. Dia bilang berapa lama? Apa? So hari ketiga tuh, dia bilang, oh Tuhan, kayak ini demam ini mau perintah apa kita? Kita mesti bangun kong mandi. Ini apa? Hah? Panas sementara tinggi saudara. Dia bangun kok dalam nama Yesus mandi. Kok dia mandi? Kok itu yang baik? Dia lagi tuh. Saya bingung saudara tuh hari Senin waktu pergi tuh ke sana nih anak-anak. Loh karena oh mama ini orang mau jemput orang. Oke sudah sini. Mari tuh adik nanti mama peluk. Saudara nin tahu le apa karena so peluk dari rumah sudah ada peluk-peluk saudara tuh. Jadi saya bilang peluk apa yang kan saudara? Kan cuma ya paling tuh orang berjalan ke sana 45 menit tuh. Baru di Tata Aran kalau tidak salah. Siapa tapi ini so sakit sekali. Memang sakit sekali saudara. Ya. Sespe belakang atau pe pundak ini. Siapa kita pe ini. Memang so sakit sekali. Jadi saya sampai so bingung. Saya bilang harusnya tadi gue orang udah bawa bantal. Tuh, supaya alas ini adik mama kurang mau jaga begini. Mari yang penting maksudnya dia ada di pangkuan tapi dia di bantal. Yang enggak usah mama pegang dengan tangan. Itu sampai kita so bikin berbagai cara saudara. Ambil tisu, kong itu tisu kan kotak tisu saudara. Saya taruh di bawah siku, toh kong jadi tuh ada supaya dan kita petangan tak begini. Karena ada parasa sekali, so sakit sekali. Sementara mau kasih pindah di belakang tidak mungkin. Aduh, yang sebenarnya biasanya jangan cepat-cepat. Kali itu bilang aduh laju Jo. Dari parasa ini tangan semua patah. Dan itu tak terus saudara. Tak terus ya. Pulang di sini, pulang lekan masih peluk. Tuh. DP besok itu masih sakit. Tuh. Sampai Brun mesti urut tuh belakang. Tuh. Kong sekarang sudah tidak sakit. Tadinya saya pikir, semua tak terus tuh ini sakit. Ya. Bukan cuma di kiri, lama-lama so di kanan. So dua-dua di kiri. Dia kan cuma jatah peluk, cuma peluk tangan kiri. Ya susah sementara di kanan. Tetap saudara mesti biasa dan di kiri. Jadi tidak pernah saya tidak bisa tuh. Habis kiri ke kanan tidak mau jadi. Tetap di kiri terus. Itu dong. Siapa kok ini? Ini so ada titik sakit lagi di kanan. Tapi kalau itu untuk Tuhan. Kan baking Jo. Bayangkan saudara. So sakit begitu kemudian di tomohon itu tidak berhenti. Coba. Kok bisa? Bahkan waktu itu kita lupa kalau kita so lelah. So sakit di belakang. Lupa semua. Ini kan. Kalau saudara mau sungguh-sungguh memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupmu. Apa sokong ini boleh? Sekali lagi. Apa? Mari taruh di dalam hati. Sehingga apa saja yang Tuhan perintah, Tuhan baking. Duh, kita kok mangkok sakit, kita sudah saudara. Ini lagi itu. Memang saudara beberapa hari saudara kalau saudara taruh kira, just dengket terus. Ya. Karena memang pikir-pikir kayaknya kita kaki ini memang lelah. Jadi memang yang ada sepatu lain yang tepat selain pakai joket daripada kita sakit. Itu saudara. Tapi ya
Begitulah hidup. Kontrol mau bikin apa? Ya. Mau cari hidup yang nyaman, yang enak. Gitu. Lalu saya bilang ke saudara, saya tetap kebiasaan malam itu tetap, bayangkan saudara tadi malam ya. Ini sebenarnya kalau mau ini catatan apa saudara? Saya sedang mencatat. Masuk ini. Ini mulai dari kira-kira jam 3 atau setengah 4 pagi. Tadi pagi. Ini tulis. Di sini 5 lembar, kong tambah di sini. Belum kelar. Saya sampai ini kalau pikir lagi saudara. Tapi kan ini for Tuhan masalahnya. Sudah tahu bilang bagaimana Pak Saudara ya. Sekali lagi kalau cuma mau cari alasan, saya punya banyak sekali alasan. Punya jutaan alasan untuk berpikir bahwa Tuhan pasti maklum kalau kita tidur. Tuhan pasti maklum kalau tidak usah puasa. Tuhan pasti maklum kalau kita tidak usah berdoa. Tidak usah belajar. Tuhan maklum. Tapi sekali lagi, setiap kali taruh di dalam hati. Bukankah untuk itu kamu dipanggil? Untuk menyenangkan hatinya. Hidup baginya. Loh. Kan kalau lalakong sampai mati, loh, bukankah itu yang kamu cari? Nah, jadi kalau soal lalakong semua mati, sudah kan bagus tuh kalau semua mati. Ketemu Tuhan. Tadi saudara, karena ini kalimat yang ada di hati dari tadi, ya, itu apa? Tuhan cari orang yang rindu tinggal dengannya. Bukan cuma datang berkunjung. Jadi yang ada di hati saya, itu lagu yang pernah saya bilang ke saudara toh. Apa? Your presence is heaven to me. Hadiratmu adalah surgaku. Jadi tadi waktu penyembahan tadi dengan lagu ini. Doh. Ya. Apa kok di kalimat siapakah yang sepertimu Tuhan? Semua keindahanmu, toh, kemegahanmu, toh, itu menyatu. Memang kok kata-kata. Ya. Dan siapakah aku yang engkau pilih untuk ada di hadiratmu? Maka, oh Tuhan ingatkan aku, hadiratmu adalah surgaku. Setiap kali aku menikmati hadiratmu, aku seperti berada di surga bersamamu. Oh Tuhan tadi itu sampai pada saya sudah boleh menyanyi. Cuma lihat aja DP kata-kata kita sudah boleh menyanyi. Sampai pada perasa, siapakah aku yang engkau pilih? Siapakah aku yang bisa menikmati pengalaman luar biasa seperti ini? Pengalaman apa? Pengalaman dalam hadirat Tuhan. Menurutmu pengalaman luar biasa itu apa? Loh, waktu saudara dapat menikmati kehadirannya tidak pernah meninggalkanmu. Loh, itu pengalaman luar biasa. Tidak ada pengalaman yang sehebat itu. Pengalaman Elon Musk dengan uangnya yang luar biasa, kayak apa? Sama dengan orang dalam hadirat Tuhan. Nggak bisa, dia paling miskin. Ya, itu justru ukuran Alkitab. Jangan bodoh. Harusnya kita dapat menikmati Tuhan dan hadiratnya. Loh, sekarang orang nikmati. Kayak apa? Bill Gates paling kaya. Nah, kalau lihat Alkitab, orang yang paling kaya bukan dia. Ini kan susah toh. Susah toh. Waktu saudara mau berpikir dengan cara pikir Alkitab. Saudara pikir akan saudara sejago toh? Kamu sudah beriman. Coba cek, itu saja kamu sudah kalah.
Orang pikir kan kalau nggak ada duit 1 triliun, sudah nggak paling kaya di Sulut. Udah dong tahu toh. Kalau 4 orang ukurannya beda. Yang berbahagia adalah orang yang merindukan Tuhan. Yang merasa bahwa Tuhanlah kekayaanku. Nah itu. Ya. Jadi waktu orang cuma punya doi, yang tidak ada Tuhan dalam hidupnya, dia paling miskin. Kalah 4 orang. Itu. Ini tuh, lihat. Sebenarnya waktu saudara memiliki iman seperti itu, aduh kasihan saudara. Tuh, kamu bisa hadir di ibadah, bahagia ini di nama. Bukan nanti saudara ada di mana baru saudara bahagia. Kamu ada di rumah Tuhan. Kamu menikmati kehadiran Tuhan dan ini pengalaman terbahagia. Tuh, yang pernah dialami oleh seorang manusia di bumi. Itu tuh. Hadirat Tuhan sama dengan sorga bagiku. Raja sorga hadir setiap waktu dalam hidupmu. Lalu yang saudara, tadi tuh, tadi 5 menit atau 10 menit tadi ada mendengar tuh khotbah tempo apa itu tuh adik ada posting tadi. Oh, ya ampun, masih sementara menyanyi ya, bukan sementara. Menyanyi tadi, sementara khotbah no? Sementara khotbah tadi, ya. Sementara khotbah tadi lalu saya kutip Yohanes pasal 1. Loh. Kan kita cuma ada Bauni, ada lihat tuh khotbah tuh hari. Loh. Masa sementara, sesuai betahan, sesuai kepenuhan di situ. Cuma ada lihat tuh khotbah itu. Saudara ini mau cari apa? Sekali lagi. Bukankah itu khotbah saya? Harusnya kalau kita yang Mbak Uni, saya nyadar rasa apa-apa. Kita kok yang khotbah. Tapi itu saudara tahu, hadirat Tuhan bekerja. Siapa yang punya sungguh-sungguh sekali lagi? Saudara pandang enteng? Hah? Itu kan sesuai khotbah kita mau dengar orang lain khotbah. Karena kalau sesuai khotbah kan orang hari-hari dengar. Sekali lagi, tidak Mbak Uni tetap khotbah. Kok kita kepenuhan? Hah? Cuma 5 menit tuh. Soalnya boleh tahan. Tadi waktu begini, Talia dan berurus menangis. Coba, Tuhan ada apa? Coba dah lihat tuh khotbah itu. Yang kamu remehkan. Kali lagi bukan siapa yang berkhotbah. Sungguh kehadirat Tuhan bekerja di situ. Hadirat Tuhan bekerja bagaimana kalau dia orang sendiri. Yang tidak pernah tahu apa itu hadirat Tuhan. Dia cuma tahu berkhotbah. Dia sendiri tidak pernah nikmati hadirat Tuhan itu. Kok dia mau ajar apa Pak Angko? Bukan saudara. Ini tuh gereja masa kini tuh. Hah? Khotbah mana yang kamu suka? Itu saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita nyala ada lebih lain. Cuma satu yang saya pikir itulah. Terima kasih Tuhan untuk karuniamu. Sadar hadirat Tuhan itu lebih mahal daripada kehadiran siapapun. Jangan hadirat pejabat saudara, bangga sekali. Hadirat orang kaya. Ya, ini satu lagi. Saya dengar pembahasan itu yang saya bilang bahasa Ibrani. Jadi mereka bukan cuma karena mereka kan jadi Kristen. Ini orang-orang Yahudi yang jadi Kristen. Mereka menerjemahkan Alkitab ini dalam bahasa Ibrani. Perjanjian baru. Pakai bahasa Ibrani. Jadi dia bahas tentang waktu Yesus bercerita
Iya, bercakap dengan orang muda yang kaya. Hah? Waktu Yesus bilang apa? Karena dia tanya bagaimana supaya aku selamat. Oh, Yesus bilang, hah? Pulang jual semua yang ada padamu. Baru bagikan ke orang miskin baru balik. Baru kamu boleh ikut aku. Lalu orang itu pulang. Lalu Yesus bilang apa? Yesusnya tidak dusu. Sama sekali tidak. Yesus bilang apa? Coba deh, mana di ayat? Yesus bilang apa? Sukar sekali. Mana? Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna pergi. Jual segala milikmu, berikan kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikut aku. Bayangkan Yesus bersyarat. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Lalu Yesus berkata, apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Terus? Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah orang kan, para teolog supaya ini masuk akal, dorang bilang apa? Ini dulu ada pintu DP nama lubang jarum di Israel. Unta kalau mau masuk situ mesti maruku. Padahal orang Yahudi saja memberi kesaksian. Sampai dorang so periksa situs-situs tempo dulu. Di Israel tidak pernah ada pintu yang DP nama lubang jarum. Lihat tuh. Teolog kan jago tuh. Dorang mau bikin supaya ini tampak masuk akal. Kenapa? Karena Yesus sedang bicara tentang tidak mungkin. Mustahil orang kaya masuk surga. Lalu saudara yang miskin, kamu berpikir makanya bagus orang no jadi miskin semua, jadi cuma orang miskin yang masuk surga. Ini kalau saudara mau mengerti Alkitab, toh, yang selalu di sini diingatkan kepada saudara. Yang kaya di sini kan kaya yang tidak mau dengar kepada firman Tuhan. Yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Ini boleh masuk surga. Saudaranya tidak kaya. Saudara cuma ingin kaya toh? Saudara miskin. Kan saudara. Ada kan beberapa yang tanya, kayak padang dorang datang. Aduh dorang so ada kerja katu. Supaya katu dorang ada doi, kan belum kaya. Belum kaya mar so nyanda ibadah. Belum kaya mar ingin kaya. Maka karena mencari uang ibadah batal. Karena mencari uang, karena meletakkan uang sebagai penting, yang penting di dalam hidup ini. So mungkin kalau bilang yang terpenting, sebenarnya yang terpenting pada orang. Buktinya Yesus kalah penting. Rela nyanda usah ibadah. Yang penting dapat doi. So kaya? Belum kaya. Ya, justru kalau DP jenis pekerjaan, soalnya tahu dia mungkin sampai dia mati yang mau kaya dengan pekerjaannya. Iya, kok saudara. Belum kaya. Dan yang tidak mungkin jadi kaya rupa yang orang sebut kaya. Lalu dia so kehilangan Tuhan. Coba masuk surga. Karena dia yang tidak kaya. Coba saudara. Coba. Sekali lagi, semakin kita mengerti firman Tuhan, semakin kita mau belajar mengasihi Tuhan, semakin saudara tahu bahwa
Kalau orang masih mengasihi Tuhan, masih mengutamakan Tuhan, itu kasih yang karunia Tuhan. Itu anugerah Tuhan bagimu. Harusnya berbahagia, bersyukurlah. Begitu. Jangan nanti bersyukur kalau sebanyak doi. Bersyukur karena Tuhan masih mengasihimu dan memberi kau peringatan-peringatan keras. Itu. Karena sekali lagi, waktu saudara lihat, ini orang kaya. Kalau cuma mau pikir dorang sampai kelompok waktu itu, bayangkan sampai Yudas mesti jual Pak Yesus. Coba. Harusnya, cuma dia itu kaya. Ada orang kaya mau suka ikut orang. Hah? Pasti kan kalau dia ikut-ikut kan, dia semua kasih kamari dia pakai kekayaan. Coba kalau Yesus punya pikiran seperti itu. Ternyata Yesus tidak peduli, kenapa? Loh, dia itu raja. Raja semesta, semua dia punya. Ini saudara bayangkan ya, ini kalau orang ini kenal siapa Tuhan kita. Loh, saudara kasihan tuh. Saudara bahkan yang tidak peduli dengan hidup ini, tidak peduli. Tuh, saudara cuma peduli apa yang Tuhan bilang. Kenapa? Karena saat engkau perlu dia pasti kasih. Kan saya sudah buktikan berbagai cerita kepada saudara. Yang tidak perlu pengumuman Pak Saudara. Saat perlu dia pasti kasih. Kalau dia belum kasih berarti belum perlu. Udah tuh tenang. Itu saudara. Kalau nyala begitu saudara, sedih sekali. Kayak padang kasihan kita ini dia. Semua so baking for Tuhan. Sampai rasa-rasa ya tidur so berdosa. Coba. Ini pendeta lain justru so lalangan ada tidur jo. Justru tiadakan dulu itu ibadah. Atau suruh ke orang lain siapa ke terlalu takut nanti apa sudah ibadahnya enggak usah panjang-panjang atau ini kan tuh orang boleh cut potong-potong supaya jadi lebih nyaman saudara nyaman apalagi ses. Karena ses punya pikiran beda, kita tidak peduli tuh. Berarti kalau solala, kong kita rubuh kong mati kan masuk surga. Semua baku dapat dengan Tuhan, sampai susah sekali. Tadi malam ini ya, tadi malam tuh orang kelar antar anak-anak kong pulang kamari di jalan, saya tiba-tiba ingat bercerita ada yang berur di jalan. Saya bilang bayangkan kalau tiba-tiba Tuhan datang. Coba. Masalahnya kan Tuhan datang pada saat yang orang tidak pernah duga. Ketika orang sementara di jalan, bayangkan saudara, kalau orang ada di jalan, iyo kalau sopir yang tak tinggal, kalau sopir yang tak angka bagaimana? Kalau semua orang yang di dalam oto itu tak angka semua. Kalau nyanda, kira-kira yang di pesawat bayangkan kalau pilot yang tak angka. Mau jadi apa tuh pesawat? Kau angko udah di situ. Coba sekarang saudara renungkan itu. Coba bayangkan kira-kira itu peristiwa yang kira-kira mau terjadi seperti apa lah. Saya mau yang Tuhan tolong. Kong itu orang yang berpikir, orang enggak apa-apa, orang tak tinggal, nanti orang bertobat habis itu. Kalau aku masih ada waktu, cuma ingat so mati hari itu juga. Sementara yang tak angka, so kelar. Benarkah kau sementara menantikan dia datang? Tuh seharusnya itu yang ada di hati. Orang tua, anak-anak, coba. Jangan pikir, nyanda kok mau jadi. Sekali lagi saudara Alkitab kita ini menulis tentang Yesus yang terangkat dan tinggal di sorga. Hati-hati. Jadi pengangkatan itu pasti terjadi. Siapa saja yang sudah diangkat? Elia sudah diangkat. Henok sudah diangkat. Musa sudah di sorga. Abraham sudah di sorga. Kong tuh mana saudara? Kira-kira surga ada, bayangkan saudara tuh, ada sarang orang Kristen yang tidak peduli terhadap Alkitab, tidak peduli terhadap gereja, terhadap ibadah.
Dia bisa saja dia tidak percaya kalau surga itu ada. Dia waktunya tidak percaya surga itu ada. Dia juga tidak percaya Yesus itu ada. Lihat saudara. Setan sekarang ini dia bekerja menipu justru orang-orang yang ada di dalam gereja. Jadi taruh dalam-dalam di hatimu. Jangan mau kau ditipu. Oh, dia mau bikin apa itu dia. Oh, tapi torang makin hari toh. Terserah ada orang mau percaya apa mana-mana bangun nih. Toh, torang tetap dengan Yesus. Itu. Ada harinya torang akan melihat dia muka dengan muka. Taruh dalam-dalam di hatimu. Terserah orang mau percaya ini, percaya itu mau nih. Nggak usah jemaat ya, pendeta percaya Yesus. Hati-hati loh saudara. Taruh dari mana? Dorang yang percaya itu. Nggak semangat. Tidak membicarakan yang Yesus bilang. Hanya karena itu tampak terdengar keras. Dan lain kali saya sampai berpikir, kita terlalu keras. Selama Tuhan tolong. Tadi saudara tahu, karena tadi ini adik tidur di kamar pasas. Jadi saya tadi doakan, Tuhan tolong ini bayi, jangan biarkan dia mengganggu ibadah. Masih bayi, tahu 2 minggu kayak 2 bulan. Panas keras, ujangnya keras. Kok yang tidak jadi ibadah ses? Yang tidak pernah tuh saudara-saudara yang dari dulu, saudara DP saksi. Tuh, apa pernah ses yang tidak datang karena ada anak sakit? Sakitnya tidak ada, yang tidak ada alasan. Mau sakit kek, mau ujang kek, mau apa yang tidak ada alasan. Namanya ibadah orang. Begitu saudara. Jadi gereja mana yang tidak percaya Yesus? Banyak. Apa? Dulu tuh ibadah di Tondano no. Tuh, dong ses dembrur kan mesti pakai motor. Itu bukan cuma 1, 2 kali, 3 kali, 10 kali. Basah di jalan sampai sana mau khotbah. Banyak. Gini bagaimana? Basah no di jalan. Kok mesti tidak jadi ibadah? Kamu percaya Yesus? Tuh, jangankan ujang darah. Baru ujang air angko sotako. Baru nyadada doi sotako. Baru sakit sotako. Masih boleh bajalang. Segala rupa ya. Ini lagi saudara. Kalau dulu bayi saja, bukan alasan untuk tidak ibadah. Biar ujang keras. Sekarang saudara, coba. Selain ini bayi ini mana ada yang ada bayinya? Nah ada tuh. Coba kok saudara tuh. Yang ada alasan jadi. Kalau saudara benar-benar menghormati Tuhan dan percaya dia, perlakukan sungguh dia sebagai Tuhan dalam hidupmu. Kau tidak pernah tahu. Mungkin belum kelar turun beribadah, Tuhan sudah datang. Orang kan tidak tahu. Yesus bilang masalahnya. Kamu tidak tahu waktu dan saatnya. Tapi hendaklah kamu berjaga-jaga. Oh, orang tidak pernah tahu. Bayangkan tuh saudara, sedang tidak menghormati Tuhan. Kamu sedang tidak peduli dengan Tuhan. Kamu sedang apa? Justru mengabaikan Tuhan, membelakangi firman-Nya. Itu Tuhan datang kok. Sikapmu yang tidak dapat lihat toh, tapi pikiran dan hatimu tidak sungguh-sungguh tertuju kepadanya. Kamu pasti tertinggal. Toh, sesal kemudian tak ada gunanya. Mumpung masih hidup, kenapa kau tidak bilang, Tuhan, tolong aku untuk sungguh-sungguh mengasihimu, mencintaimu, taati perintah. Mari kita berdiri.